Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairin min amalin bima alim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur karena telah melaksanakan salat berjamaah zuhur, kita juga bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengawali dengan sebuah kisah terlebih dahulu. Seorang pemuda miskin dari kota Yaman. Dikenal miskin dikarenakan keluarganya miskin. Ayahnya meninggal dunia sejak masih kecil. Sedangkan ibunya lumpuh dan buta. Dia juga dikenal sebagai orang gila di masyarakatnya. Kenapa disebut orang gila? Inilah kisahnya. Satu saat ibunya yang lumpuh dan buta ini memanggil sang anak dan meminta agar bisa berangkat ibadah haji. Dia tidak berpikir tidak mampu, tidak berpikir tidak punya apa-apa, tapi dia punya anak, meminta agar anaknya bisa memberangkatkan dirinya ibadah haji. Pemuda ini tidak berpikir panjang. Besok lusa dia membeli seekor anak sapi. Dan disinilah mulai ceritanya dia jadi orang gila. Karena anak sapi ini bukan diternak, bukan digemukkan untuk dijual. Tetapi anak sapi ini setiap harinya digendong dari rumahnya menuju sebuah bukit. Begitulah tiap hari bolak-balik dari rumah ke bukit, bukit ke rumah. Bolak-balik setiap hari sampai 8 bulan. Wajar kalau masyarakatnya mengatakan gila. Kayak nggak ada kerjaan. Anak sapi walaupun anak sapi bisa cepat jalan, tapi dia gendong tiap hari. Dan lihat 8 bulan tentunya anak sapi ini semakin hari semakin besar. Mungkin yang layaknya lah kayak kemarin kita kurban segede gitu kira-kira sekitar 300-400 kilogram. Tiap hari dia menggendongnya. Kenapa masyarakatnya mengatakan gila? Karena nggak tahu apa tujuannya anak ini. Mulai masyarakatnya tahu ketika ternyata anak ini menggendong anak sapi bolak-balik selama 8 bulan sampai ke bukit itulah. Karena dia sadar dia miskin. Tapi ingin memberangkatkan ibunya ibadah haji. Dia tidak punya kendaraan, nggak punya biaya. Apa yang dimaksud dengan menggendong anak sapi? Dia latihan. 8 bulan latihan menggendong anak sapi dikarenakan dia ingin berangkat haji menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Menurut data dari Yaman ke Mekah itu perkiraan sekitar 1.300 km. Bagi manusia normal tanpa beban berjalan kaki, itu rata-rata manusia 1 jam itu bisa sampai 5 km. Ya kalau non-stop tanpa berhenti, mereka perkiraan akan sampai di kota Mekah 10-12 hari kira-kira. Tanpa berhenti. Tapi pasti berhenti karena perlu istirahat, perlu makan, perlu bersih-bersih dan seterusnya. Lebih lama lagi. Pendek cerita, mereka berdua sampailah di kota suci Mekah. Beribadah haji, melaksanakan manasik haji sampai tuntas. Setelah selesai, ibunya mengatakan pada anaknya, "Nak, aku sudah puas, aku sudah tenang. Tinggal satu permintaanku." Kata anaknya, "Apa wahai ibu?" "Aku ingin ketemu Allah, ingin wafat, ingin meninggal." Ibunya menyuruh anaknya agar berdoa. Berdoalah kamu pada Allah yang banyak.
Sang anak berdoa di samping ibunya sambil menatap Ka'bah. Tidak keras tapi terdengar jelas oleh ibunya. Doa yang diucapkan cuma satu. Yang dimintakan ke Allah tapi diulang dan diulang terus. Sampai ibunya menegur, kenapa kamu hanya berdoa itu? Berdoalah yang lain, minta untuk rezekimu, minta untuk jodohmu, minta untuk segala macam yang kau inginkan. Apa jawaban si anak? Enggak bu, aku hanya cukup ini saja berdoa pada Allah. Apa doanya? Allahumma gfirli wali walidayya. Ya Allah ampunilah diriku dan orang tuaku. Itulah diulang-ulang terus sepanjang dia berdoa di samping ibunya. Kata ibunya, kenapa demikian doa kamu? Kata sang anak mengatakan, wahai ibu, kalau ibu diampuni oleh Allah gara-gara doaku ini, ibu pasti akan masuk surga. Jadi dia berdoa itu karena menghantarkan ibunya ingin ketemu Allah di surga. Karena nggak mungkin ketemu Allah kecuali di surga. Dan di akhir dilanjutkan oleh sang anak mengatakan bahwa aku hanya cukup mendapat dan menunggu syafaat dari engkau wahai ibu. Si anak nggak butuh apapun, tapi hanya butuh syafaat dari ibunya, ingin sama-sama di surga Allah ketemu dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapakah orang ini? Itulah Uwais Al-Qarni. Dia sejaman dengan Rasulullah, tapi nggak disebut sahabat karena tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Keinginan ketemunya sangat luar biasa besar, tapi terhalang oleh ibunya. Dia lebih berbakti pada ibunya yang sakit, yang lumpuh, yang buta, ketimbang untuk ketemu dengan Rasulullah karena saking sayang dengan ibunya. Walaupun demikian, Rasulullah sering membicarakan dengan para sahabat tentang pemuda ini. Bahkan diberi gelar oleh Rasul pemuda ini sebagai penduduk langit. Bahkan disampaikan sebagai wasiat pada Umar dan Ali bin Abi Thalib agar kalau kelak ketemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa pengampunan dari dia. Dan kedua orang ini bertemu akhirnya sepeninggal Rasulullah dengan Uwais Al-Qarni dan mereka pun minta doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diangkat menyegarkan kembali tentang kita. Mungkin inilah seorang Uwais yang dikenal miskin, bahkan mungkin sangat miskin, saking tidak punya apa-apanya. Ketimbang kita mungkin dia ini tidak apa-apa dari si dunia. Tetapi dia bisa melompat luar biasa. Dan ibadah yang utama sebagai seorang muslim setiap tahun adalah ibadah haji. Melakukan perubahan yang luar biasa, dari tidak mampu menjadi mampu. Inilah yang kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dan mereka yang hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah iman. Seseorang bisa mencapai apapun tanpa harus dengan perjuangan keras sesungguhnya. Tapi imanlah yang pertama kali menghantarkan itu. Dengan imanlah mulai dia melakukan sebuah gerakan disebut dengan wahajaru. Berhijrah, berubah. Mengubah dirinya dari tidak mampu menjadi mampu. Dan gerakan yang dilakukan, perubahan yang dia canangkan dengan dibarengi jahadu fisabilillah. Bentuk kesungguh-sungguhan, bentuk keseriusan. Kalau diambil bahasa lainnya adalah sebagai bentuk istiqomah. Karena orang-orang yang mengatakan imannya kepada Allah, qalu rabbunallah, tsumastaqamu. Mereka yang mengatakan Tuhan kami ini Allah, kemudian istiqomah. Ini kuncinya.
Banyak kita ini mengatakan beriman pada Allah. Banyak orang ingin berubah dalam kehidupannya dengan segala macamnya. Tapi seringkali abai dalam keistiqomahan, kesungguh-sungguhan. Orang Sunda bilang mah anget-anget tai ayam. Lagi musimnya haji, mau haji nggak mau, semuanya kajian tentang haji. Tapi pas praktek kapan mau ibadah hajinya nggak tahu. Karena nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Mulai nabung, nabungnya nggak diterusin, Pak, karena nggak serius. Baru 500.000 nabung udah diambil lagi, begitu kira-kira. Padahal kita sudah mengalami saat kita serius luar biasa pasti dapat. Mohon maaf nih bapak-bapak tentara di sini kan. Karena keseriusannya, karena sungguh-sungguh. Yang mungkin diawali karirnya dari tamtama naik pangkat terus sampai bintara dan terus mungkin sampai perwira. Apalagi kalau masuk dari akabri dulu kan dengan keseriusan. Kalau nggak serius nggak akan naik pangkat. Orang yang bekerja pun dari mulai golongan paling bawah. Nggak terasa 30 tahun dia mengabdi dalam bekerja. Dia punya jabatan direktur dan seterusnya. Karena kesungguh-sungguhannya. Tapi rata-rata kesungguh-sungguhan itu adalah sekitar duniawi. Yang sesungguhnya tidak apa-apa. Berbicara ibadah seringkali tidak sungguh-sungguh. Apa yang dia dapatkan secara duniawi, mohon maaf pada para pahlawan kita, para tentara ini. Pangkat, jabatan yang kita raih, besok lusa akan hilang, Pak. Seorang bintang 1 bertemu dengan saya, Ustaz, saya ini bintang 1, Ustaz. Waktu saya masih aktif gaji saya 50 juta, Ustaz. Saya bilang, wah hebat dong. Ya hebat dulu, Ustaz. Sekarang saya pensiun. Gaji saya tinggal 5 juta, Ustaz. 5 juta sudah habis sama supir, Ustaz. Karena mobil saya 3, supir saya 3. Habis pakai gaji supir 5 juta. Saya bilang, lantas bagaimana kehidupannya? Ya saya aktif lagi di tempat-tempat lain, Ustaz. Kalau enggak saya mati sendirian nanti, Ustaz. Hilang. Dengan sendirinya begitulah manusia kalau urusan dunia. Tetapi ketika urusannya adalah iman, nggak akan hilang. Nggak ada istilah orang beriman pensiun. Saya pensiun. Kalau pensiun berarti neraka nanti ujungnya, kira-kira begitu iman. Dan perubahan harus dilakukan setiap saat dan terus. Dan perubahan kita harus sampai pada yang disebut dengan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karir kita, kerja dari awal sampai ujungnya pensiun, itu nggak lebih baik sesungguhnya. Saat berkarir aja lebih baik. Saat pensiun lebih buruk. Dan banyak orang yang sudah pensiun matinya mengenaskan. Mohon maaf yang tadinya punya pasukan saat pensiun pasukannya nggak pernah ada yang datang lagi. Itu mengenaskan, Pak. Saat aktif bisa kamu. Saat sudah pensiun nggak bisa lagi kamu begitu. Tapi orang beriman tidak, semakin hari semakin naik terus. Berubah harus lebih baik, dan lebih baik. Ada sebuah ungkapan yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebagian orang mengatakan hadis, tapi umumnya bukan hadis ini, tapi ungkapan yang luar biasa. Halakan nasu kulluhum illal alimin. Wa halakal alimuna illal amilin. Wa halakal amiluna illal mukhlisin. Mohon maaf. Wal mukhlisuna ala khatirin aziman. Bahwa celakalah seluruh manusia kecuali mereka yang berubah menjadi berilmu. Kenapa disebut berubah berilmu itu? Karena awal manusia zaluman jahulan. Bodoh, mohon maaf, zaluman itu sesat, jahulan bodoh. Nggak tahu apa, nggak ngerti apa-apa. Itulah kita manusia. Saya pernah sampaikan nggak khutbah di sini bahwa inilah manusia yang terbuat dari tanah itu, sifat dasarnya dan terus selama-lamanya fisik inilah zaluman jahulan.
Di antara dolimnya apa? Dolimnya, sesatnya. Kita merasa bangga dengan fisik ini. Padahal sesungguhnya fisik ini tanah, hina. Diinjek-injek oleh kita. Dan prakteknya begitu. Kita merasa terhormat kalau di hadapan orang yang di bawah kita. Dan kita merasa terhina saat di hadapan orang yang di atas kita. Itulah lumrahnya manusia begitu. Karena dari tanah ini. Itulah sesatnya manusia. Maka iblis sendiri nggak mau sujud pada Adam waktu karena dia anggap oleh iblis bahwa manusia dari tanah. Dia menganggap dirinya lebih baik karena dari api. Api nggak ada yang di bawah tanah, Pak. Api di atas tanah. Tanah seringkali dibakar, seringkali diguyur hujan, seringkali dibakar matahari. Kan begitu itulah tanah. Walaupun ada kemuliaan tanah apa? Tahan. Berabad-abad tanah ini diguyur hujan. Kan nggak pernah protes, Pak. Berabad-abad diterik matahari, nggak pernah juga mengeluh tanah itu, Pak. Tapi setelah jadi manusia seringkali kita mengeluh, Pak. Itulah kenapa doluman, padahal tanah sendiri tidak pernah mengeluh. Tapi kita yang diciptakan dari tanah, sesat, bodoh. Makanya celakalah semua manusia, kecuali mereka yang berilmu. Akan tapi kalimat ini melanjutkan bahwa orang yang berilmu pun celaka semuanya ketika atau kalimatnya halakal alimina ilal alimuna ilal amilin. Ada alim, ada amil. Bahwa celakalah semua yang berilmu kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Betapapun sedikit ilmu kalau dipraktekkan itu yang bermanfaat. Betapapun banyak ilmunya hanya tong kosong bunyinya nyaring. Kira-kira begitu. Teriak-teriak doang tapi nggak ada yang ngikutinya. Tetapi perhatikan juga orang yang beramal. Halakal amiluna illal mukhlisi. Celaka juga semua orang yang beramal kecuali mereka yang ikhlas. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, ternyata kalimat ini mengatakan wal mukhlisuna ala khatirin aziman. Bahwa orang yang ikhlas pun sedang menghadapi peristiwa besar. Dia sedang menghadapi sesuatu yang besar akan mengganggunya. Disebutkanlah dalam sebuah cerita nanti kelak di yaumil akhir ada 3 golongan yang disebut alim, disebut mujahid, disebut munfikun atau dermawan. Mereka datang pada Allah, ya Allah, aku di dunia ini sering belajar, mengkaji ilmu, bahkan mengajarkan ilmunya pada siapapun yang aku temui. Tapi kenapa dalam rapot amalku nggak ada satupun catatan bahwa aku ini ahli ilmu. Mengajar kemana-mana, belajar dari manapun. Allah bertanya, dulu waktu kamu mengajar, waktu kamu belajar, apa tujuan kamu? Dia mengatakan, firidullah. Dalam rangka ridho Allah, kata Allah, kadib, dusta kamu. Kamu dulu mengajar, kamu dulu belajar, tujuannya hanya ingin dikenal sebagai seorang dosen. Hanya ingin dikenal sebagai ulama, hanya ingin dikenal sebagai seorang ustadz, hanya ingin dapat penghargaan, dapat Nobel dan seterusnya. Dia pun masuk neraka. Seorang pejuang pun datang, ya Allah, aku ini berjuang setiap saat, ya Allah. Berperang kemanapun di jalan engkau, ya. Sampai aku pun terbunuh dalam medan perang, ya Allah. Tapi kenapa dalam catatan rapotku nggak ada satupun aku sebagai pejuang, ya Allah. Ikut berjuang di jalan engkau, ya Allah. Allah pun bertanya, apa tujuanmu dulu waktu berjuang? Ingin syahid. Ingin diterima oleh engkau, ya Allah, sebagai orang yang begitu berjalan di jalan engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzib kamu, dusta kamu. Dulu kamu berperang tujuannya hanya ingin dapat penghargaan sebagai pahlawan. Ingin dibanggakan oleh kaumnya bahwa kamu ini hebat. Carilah tuh gelar-gelar itu, kata Allah. Yang terakhir, yang ketiga ini. Orang kaya raya banyak berinfak, banyak bersedekah. Sama mereka pun mengatakan begitu. Kata Allah, tujuannya kamu berapa dulu waktu berinfak, bersedekah? Ridho Allah, ya Allah. Kadib kamu, dusta kamu.
Dulu kamu banyak memberi, banyak berbagi, banyak berinfak. Tujuannya adalah agar kamu dikenal dermawan, agar kamu terpilih saat pilkada, agar kamu terpilih saat ingin jadi gubernur dan seterusnya dan seterusnya. Masuklah neraka kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kunci. Dan itu iman awalnya. Iman berubah. Sungguh-sungguh dan orang ikhlas cuma satu, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Dan perlu waspada kalaupun kita sudah hanya tertuju kepada Allah. Karena di depan setelah kita banyak beramal sudah ikhlas ridha pada Allah, ada gangguannya. Apa gangguannya? As-sum'ah, ar-riyah. Bahwa amal kita ingin didengar orang, amal kita ingin dipuji orang, sehingga hati-hatilah. Inilah momentum masih tanggal 6 di bulan Muharram, tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Bahwa kita sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa ini, bahwa kita ingin lebih baik, lebih baik lagi. Kita diberi kesempatan setahun ke depan oleh Allah untuk berubah lebih baik. Dan mulailah dengan 4 poin. Amanu, wahajaru, wajahadu, ulaika yarjuna rahmatallah. Bahwa kita berimanlah pada Allah dengan segenap hati kita. Dan lakukanlah gerakan-gerakan untuk melalui perubahan-perubahan baik diri kita di masyarakat kita. Dan bersungguh-sungguhnya dengan istiqomah, tidak pernah berhenti. Karena Allah akan menguji kita saat kita sudah beramal, bergerak. Dan hanyalah berharap pada Allah, tawakallah pada Allah. Karena ada waktunya saat Allah memberikan kepada kita yang disebut dunia hasanah dan wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin, mudah-mudahan setetes pencerahan bagi kita mengawali di tahun baru kita. Mudah-mudahan kita ini lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momen kita momen berubah yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imaman. Allahumma ij'alna min ahlil madinatin thayyibah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannatal firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahyar wassalamu tasliman katsiran. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.